Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa nahnu 'ala dzalika minasyaitina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabatku yang beriman, bertakwa, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pertama dan yang paling utama kita perlihatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, sehat jasmani dan rohani, sehingga pada tahun ini kita masih bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa di tahun ini dan rangkaiannya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam mari kita sampaikan, kita tujukan kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan mudah-mudahan memimpin kepada kita semuanya. Qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya diterima kepada kita semuanya. Sahabatku yang beriman dan bertakwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bahas kultum dengan judul tata cara sholat sunnah Lailatul Qadar, terlebih dahulu mari berjanji atau sholawatan agar pikiran dan hati kita sehat. Marhaban syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami.
Nabi Muhammad. Sahabatku yang beriman, bertakwa, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar inilah yang diharapkan semua kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia, karena pahalanya lebih besar daripada 1000 bulan. Maka dari itu para alim ulama sepakat untuk menjalankan sholat Lailatul Qadar, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sahabatku yang bertakwa dan beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah sholat Lailatul Qadar itu? Yaitu salah satu sholat malam yang dianjurkan untuk dilaksanakan saat meyakini bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Sahabatku yang beriman dan bertakwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu belum ada kepastian kapan malam Lailatul Qadar itu datang. Maka masih banyak perbedaan pendapat para alim ulama, perselisihan yang masih banyak. Maka ada yang sebagian ulama mengatakan atau pendapat malam Lailatul Qadar dimulai pada tanggal 17, 19, 21, 23, 25, 27 dan 29. Ada pula sebagian ulama yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu dimulai pada tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Maka dari itu sahabatku yang beriman dan bertakwa yang dirahmati Allah Ta'ala, pendapat ulama satu dengan yang lain itu benar semuanya, baik semuanya. Tujuannya adalah agar kaum muslimin wal muslimat berlomba-lomba untuk menegakkan, untuk mencari Lailatul Qadar, supaya ibadahnya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang beriman dan bertakwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pelaksanaan sholat sunnah Lailatul Qadar ini boleh dilaksanakan 2 rakaat 1 salam, boleh juga 4 rakaat 1 salam. Dan mulai pelaksanaan sholat Lailatul Qadar boleh setelah sholat tarawih. Namun sholat ini lebih afdol dilaksanakan, dikerjakan sepertiga malam. Sahabatku yang beriman dan bertakwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk tata cara pelaksanaan sholat Lailatul Qadar, yang pertama adalah berdiri menghadap kiblat bagi yang mampu. Yang kedua membaca niat. Mulutnya mengucapkan lafal usolli sunnatal Lailatul Qadri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Ada juga usolli sunnatal litolabul Lailatul Qadri raka'atin lillahi ta'ala. Hatinya niat. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima membaca surat pendek yang diawali surat Al-Qadar, At-Takasur dan Al-Ikhlas. Ini 3 kali, atau bisa surat yang lain semampunya. Yang keenam ruku. Yang ketujuh i'tidal. Yang kedelapan sujud. Yang kesembilan duduk di antara 2 sujud. Yang ke-10 sujud. Yang ke-11 tasyahud akhir. Dalam salat Lailatul Qadar yang 4 rakaat ini tidak ada tahiyat awal. Yang ke-12 ada salam. Sahabatku
yang beriman, bertakwa, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tata cara melaksanakan sunat Lailatul Qadar. Bahkan keutamaan sunah Lailatul Qadar banyak sekali. Namun di sini saya akan menyebutkan dua saja. Yang pertama, keutamaan sunat Lailatul Qadar, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan dirinya dan kedua orang tuanya. Yang kedua, Allah akan membangunkan gedung-gedung di surga dan mengalir sungai di bawahnya. Sahabatku yang beriman dan bertakwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kultum yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya khususnya untuk diri saya dan umum para sahabatku yang beriman dan bertakwa yang dirahmati Allah taala. Jikalau ada kesalahan dan kekurangan, itulah kebodohan saya. Jika ada kebenaran, niscaya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.